Perahu terbalik, 1 orang dilaporkan hilang. Kemendes PDT kunjungi Kampung Luwak, Desa Prangat Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini edisi Minggu 8 Desember 2024 kembali hadir menemani sore akhir pekan Anda bersama saya Lutfi Hidayat. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini. Kita awali informasi yang pertama saudara, sebuah perahu mengalami kecelakaan di Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Dalam insiden ini 1 korban dilaporkan hilang yang diduga hanyut saat kecelakaan. Seorang warga dilaporkan hilang, diduga hanyut saat musibah kecelakaan perahu sungai di Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau. Korban hilang merupakan ibu rumah tangga. Kronologi kejadian berawal saat Doni bersama istri dan anaknya melakukan perjalanan dari desa wisata Pulau Sapi menuju desa Longberang menggunakan perahu mesin ketinting 18 PK. Di tengah perjalanan tepatnya di Giram Kayan, Doni berniat menepi ke pinggir sungai dan menyuruh istrinya bernama Wilka membawa anaknya untuk berjalan kaki, sementara Doni melewati Giram Kayan. Namun, saat akan menepi dan melepas mesin perahunya, tiba-tiba air sungai masuk ke perahu dengan deras. Melihat hal tersebut, Wilka spontan melompat ke sungai dan perahu dipenuhi air, sehingga hanyut bersamaan dengan arus sungai yang deras. Dalam kondisi itu, Doni berupaya menyelamatkan keduanya, kemudian berhasil menangkap anaknya dan sempat mendorong istrinya ke tepi sungai. Namun sang istri hanyut, terbawa arus sungai. Terkait laka sungai yang terjadi kemarin sore yang mengakibatkan 1 orang dinyatakan hilang. Dan pencarian sudah kami lakukan mulai sore kemarin, dan hari ini hari kedua masih diusahakan melakukan pencarian yang melibatkan masyarakat di seluruh desa Pulau Sapi dan sekitarnya. Hingga kini korban masih belum ditemukan. Warga dan petugas masih menyusuri sungai menggunakan perahu untuk mencari keberadaan korban. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT berkunjung ke Kampung Luwak di Desa Prangat Baru yang dikenal dengan potensi kopi luwak Liberica. Selain berkunjung, Mendes PDT Yandri Susanto juga melakukan panen kopi, menanam pohon kopi hingga meracik kopi luwak. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT mendatangi sejumlah desa yang memiliki potensi yang menjanjikan. Salah satu di antaranya yakni Desa Prangat Baru di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat Desa Prangat Baru terlihat antusias menyambut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Kedatangan Kemendes PDT ini merupakan kunjungan Menteri Republik Indonesia yang pertama kali ke salah satu desa di Kecamatan Marangkayu. Kunjungan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke Kampung Luwak di Desa Prangat Baru untuk meninjau keberhasilan desa ini dalam mengembangkan komoditas kopi luwak Liberica, yakni salah satu jenis kopi yang langka di Indonesia. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, ke depan potensi kopi luwak di Desa Prangat Baru dapat menjadi sumber devisa dan akan menjadi sentra ekspor kopi. Potensi desa ini juga diharapkan dapat menjadi sentra kopi terbesar dunia, khususnya jenis kopi luwak Liberica. Top banget, tadi top banget. Saya senang dan bangga, inilah kekayaan alam kita yang mesti kita terus dengungkan. Tapi saya senang tadi dengar dari Bu Kades maupun dari Pak Ridoni, memang dunia memandang Prangat Baru ini sebagai sentra kopi yang berkualitas. Oleh karena itu, pertahankan itu. Jadi jangan sampai nanti orang banyak datang sini mengalami kekecewaan, jangan. Kualitas, kuantitas, kontinuitas mesti dipertahankan. Dan tadi saya bilang dengan Bu Kades, dengan Bara ini jangan hanya sekedar kopi. Tadi saya kasih ide bagus, ini bisa jadi desa wisata kopi, di mana misalnya di kebun kopi itu ada tempat penginapannya, ya, bisa metik kopi langsung, kemudian bisa nanam kopi. Artinya paket wisata itu banyak. Orang mungkin sekarang sudah mulai bosan nginap di hotel-hotel, mencari suasana yang baru, dan salah satunya suasana kebun kopi di Prangat Baru. Nah, itu bisa ditawarkan sebagai paket wisata. Itu.
Pemilik kopi luwak Liberika dari Kampung Luwak di Desa Prangat Baru, Rindoni, mengatakan masyarakat dan petani di Desa Prangat Baru merasa senang dengan kedatangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rasa yang sangat senang luar biasa ya terkait dengan Pak Menteri. Kenapa gitu? Setidak-tidaknya karya orang Prangat Baru ini bisa sampai ke Menteri, bisa dibaca Menteri, sama bisa dinikmati oleh Menteri. Dengan kedatangan beliau ternyata membawa dampak yang sangat positif. Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi itu support yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan warga kami yang ada di Prangat Baru itu bukan hanya di kelompoknya saja, tetapi termasuk masyarakat baru secara keseluruhan tersugesti ingin menanam kopi semua. Kopi luwak asal Desa Prangat Baru ini mempunyai harga yang fantastis, yakni 5 juta rupiah per 1 kilo. Yandi Susanto berharap dan mengajak generasi muda untuk menjadi petani kopi dan mengembangkan potensi yang ada di desanya. Dimpos Aziz dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan informasi seputar wilayah ibu kota Nusantara. Selengkapnya dalam segmen Nusantara Menyapa. Saudara, sejumlah informasi dari ibu kota Nusantara akan disampaikan langsung oleh rekan kami, Aryo Bagus. Ada informasi apa saja dari kawasan ibu kota Nusantara? Silahkan dengan laporan Anda, Aryo. Baik Lutfi, terima kasih. Informasi pertama saudara di Nusantara Menyapa sore hari ini adalah ratusan orang yang berasal dari berbagai kalangan usia di Penajam Pasir Utara dan sekitarnya mengikuti Run and Walk atau event lari dan juga jalan sehat yang diselenggarakan untuk membiasakan hidup sehat atau gaya hidup sehat atau healthy lifestyle kepada masyarakat di sekitar kawasan IKN. Tidak hanya itu, event ini juga sekaligus menjadi bukti keseriusan masyarakat dan juga bukti antusiasme masyarakat dan juga tentunya dukungan masyarakat dari kawasan Ibu Kota Nusantara dan juga wilayah deliniasi Ibu Kota Nusantara terhadap pembangunan yang sedang terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan wilayah yang kini menjadi penyangga Nusantara, mengingat Kecamatan Sepaku yang menjadi kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan masyarakat dan untuk menunjukkan geliat masyarakat di sekitar kawasan IKN, berbagai kolaborasi masyarakat diselenggarakan. Salah satunya Man Baberan and Walk 5K 2024 yang diikuti ratusan masyarakat yang datang dari sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara. Inisiator Man Baberan and Walk 5K 2024 Man Balian mengatakan, agenda Run and Walk yang diselenggarakan bertujuan untuk membiasakan healthy lifestyle kepada masyarakat dan menjadi bukti antusiasme masyarakat dalam menyambut Ibu Kota baru di kawasan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Tujuannya adalah bagaimana kita ini tuan rumah IKN. Jadi kita perlu mempersiapkan warga masyarakat kita yang punya semangat yang tinggi. Salah satunya dengan melakukan lari dan jalan ini. Mereka punya semangat. Itu yang kita butuhkan. Agar masyarakat Penajam Pasir Utara jangan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pemain menyambut datangnya Ibu Kota baru. Dengan kesuksesan acara ini tentunya kita akan rancang lagi untuk ke depan menjadi lebih baik, bersinergi dengan pemerintah, dengan instansi-instansi terkait di Penajam Pasir Utara. Dan kemudian mudah-mudahan pengusaha-pengusaha lain juga bisa bergabung, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan yang menyuarakan keberagaman di Ibu Kota baru Nusantara. Penjabat Bupati Penajam Pasir Utara Muhammad Zainal Arifin mengapresiasi kolaborasi dan sinergi masyarakat yang terwujud dalam ajang Run and Walk 5K 2024 sebagai bentuk geliat masyarakat Penajam Pasir Utara yang akan menjadi serambi Nusantara di masa depan. Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah serambi Nusantara. Jadi yang paling dekat dengan Ibu Kota Nusantara dan kita harus betul-betul bisa memberikan pembangunan yang rata gitu ya terhadap adanya pembangunan IKN.
Jadi masyarakat PPU harusnya juga bisa mengimbangi perkembangan yang akan terjadi, dan kita harus, ini menjadi bagian dari readiness kita, readiness to change, menjadi ibu kota Nusantara. Saya sangat berterima kasih dengan penyelenggaraan ini, karena ini menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk kembali bersatu padu untuk membangun Kabupaten PPU pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Belakang, karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Lebih lanjut, Muhammad Zainal Arifin berharap pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara akan memberikan dampak positif bagi wilayah di sekitarnya, tidak terkecuali Kabupaten Penajam Pasir Utara, agar terjadi peningkatan di sektor perekonomian, tidak hanya di kawasan inti pusat pemerintahan, namun juga wilayah diliniasi Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, dan tentunya event atau agenda ini juga sekaligus yang terselenggara berkat sinergi kemudian kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintah setempat. Ini diharapkan dapat menjadi pemicu saudara bagi ajang-ajang serupa agar sekali lagi sektor perekonomian tidak hanya bergerak di kawasan inti pusat pemerintahan, namun juga di kawasan-kawasan dan juga wilayah-wilayah deliniasi yang ada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara, untuk menjaga kenyamanan para pengunjung yang hadir di kawasan inti pusat pemerintahan, kemudian juga untuk menjaga kebersihan di kawasan inti pusat pemerintahan, Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menyediakan mesin pembersih sampah bernama Gluton yang dapat menghisap sampah organik dan juga anorganik. Pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara terus digenjot agar arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono tercapai dalam kurun waktu 4 tahun. Perkembangan dan percepatan pun dirasakan, dan hal ini berbanding lurus dengan tingkat kunjungan ke kawasan inti pusat pemerintahan IKN untuk melihat secara langsung pembangunannya. Seiring meningkatnya kunjungan akan berdampak dengan produksi sampah. Oleh karena itu, Otorita Ibu Kota Nusantara menghadirkan mesin pembersih sampah dengan cara kerja yang maksimal dan efisien dengan 2 waktu, yaitu pukul 6 hingga 10 pagi dan dilanjut pukul 3 hingga 5 sore. Gluton yang memiliki daya hisap yang maksimal ini beroperasi setiap hari yang dioperasikan oleh 1 orang 1 mesin. Mesin ini dapat menghisap sampah organik dan anorganik. Yang pertama mungkin puntung rokok, terus dedaunan, plastik, itu aja sih mas. Kita setiap hari ada 2 shift, jadi pagi mulai dari jam 6 sampai jam 10, terus kita lanjut jam 3 sampai jam 5 sore. Untuk para pengunjung mungkin ramainya ketika weekend aja sih mas. Kalau hari-hari biasa gini, mungkin kebanyakan daun sama puntung rokok dari bapak-bapak proyek. Ya harapannya mungkin kesadaran buat menjaga kebersihan dari Plaza Seremoni, karena kan nggak harus menjaga nih mesin ini juga, jadi kesadaran dari manusianya sendiri juga penting. Walaupun memiliki alat penghisap sampah, Supervisor Pengawas Kebersihan Plaza Seremoni menambahkan dan berharap para pengunjung tetap menjaga dan memiliki kesadaran akan kebersihan kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Tim Redaksi TVRI Ibu Kota Nusantara melaporkan. Dan demikian Nusantara Menyapa edisi sore hari ini, saudara. Kami akan terus menghadirkan informasi-informasi terkini langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara di segmen Nusantara Menyapa dalam program Kalimantan Timur hari ini berikutnya. Baik, terima kasih Arya Bagus mengabarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara dan selamat bertugas kembali. Saudara, kini kita menuju ke informasi berikutnya. Pertamina memastikan bahwa bahan bakar minyak jenis Pertamax di SPBU sesuai dengan standar Dirjen Migas. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kendaraan yang bermasalah akibat menggunakan BBM ini. Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan telah melakukan uji sampling terhadap puluhan SPBU yang tersebar di Kalimantan untuk memeriksa kandungan BBM jenis Pertamax. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kendaraan yang bermasalah usai menggunakan BBM jenis Pertamax.
Eksekutif General Manager Regional Kalimantan Pertamina Patraniaga, Alexander Susilo mengatakan menyikapi isu ini pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap puluhan SPBU yang ada di Kalimantan. Dan hasilnya kualitas BBM jenis Pertamax masih sesuai standar dari Dirjen Migas Kementerian ESDM. Kualitas Pertamax itu kan bukan baru-baru ini ya. Kemudian kualitas kontrol di Pertamina juga sudah hal yang memang harian kami lakukan. Dan beberapa waktu kemarin ketika ada informasi beredar, kita juga melakukan tes ulang dari hampir seluruh titik. Jadi kan dalam quality control itu kita kan ada titik-titik pemeriksaan ya, memastikan setiap jalur rantai itu kualitinya terkontrol, baik dari depo sampai di SPBU sampai di tangki pelanggan. Semua sampelnya kami ambil dan kami cek, dan itu sejauh ini masih memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dirjen Migas. Lebih lanjut, Alexander Susilo menambahkan, Pertamina akan terus memantau kualitas BBM dan bertanggung jawab atas produk yang disalurkan. Pertamina juga berkomitmen untuk memastikan kualitas yang terbaik bagi konsumen. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia menyoroti masih banyaknya pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia secara ilegal. Untuk itu, KRI Tawau meminta agar pemerintah memperkuat edukasi dan imbau masyarakat agar tidak tergiur menjadi PMI ilegal. Berdasarkan data dari Polres Nunukan, selama tahun 2024, total terdapat 83 orang calon pekerja migran Indonesia atau CPMI yang berhasil diselamatkan. Dari 17 kasus tindak pidana yang berhubungan dengan PMI ilegal, bahkan 10 kasus diantaranya masuk dalam praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sedangkan 7 kasus lainnya merupakan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dan PPMI dengan jumlah tersangka 20 orang. Dari total kasus ini terdapat 12 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, sementara 2 orang laki-laki lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Dengan banyaknya kasus ini, perkara PMI ilegal masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Konsulat Republik Indonesia KRI Tawau mengimbau kepada pemerintah daerah asal PMI untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami tingginya risiko bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang lengkap. Selain itu, masyarakat juga diminta agar tidak tergiur dengan upah tinggi untuk menjadi PMI ilegal. Kepala Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Aris Heru Utomo mengatakan, edukasi perlindungan PMI ini harus diperkuat dari daerah asal PMI. Pihaknya juga fokus terhadap penindakan yang dilakukan, yakni keberadaan para calo yang harus dihentikan. Jadi selain mereka tidak memulai dokumen sendiri seperti paspor, KTP, mereka juga tidak memiliki izin kerja. Nah, mereka biasanya masuk melalui jalur samping. Nah, untuk itu kami setiap melakukan demonstrasi, kami mengingatkan kepada mereka bila mereka ingin kembali ke Tawau, Sabah untuk bekerja, maka sebaiknya mereka melengkapi diri dengan dokumen-dokumen dan surat izin bekerja yang sah begitu. Nah, di sini bisa dilakukan atau bisa minta bantuan dari PP3MI untuk melakukan proses perlengkapan dokumen dan lain sebagainya. Aris Heru Utomo menambahkan hingga saat ini pihaknya telah meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah, terutama saat deportasi yang dilakukan otoritas Malaysia melalui Kabupaten Nunukan. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara, informasi mengenai Pilkada 2024 akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, selanjutnya sejumlah informasi pasca pemilihan kepala daerah tahun 2024 akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Kawal Pilkada 2024.
Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Bontang 2024 usai melaksanakan rapat pleno tingkat kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada tingkat kota. Menurut data perolehan suara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bontang, Neni Murni Aini dan Agus Haris memperoleh suara sebanyak 41.081 suara. Basri Rase dan Husnul Dihin memperoleh sebanyak 25.393 suara. Najirah dan Muhammad Aswar memperoleh 21.493 suara. Serta Sutomo Jabir dan Nasrullah mendapat 7.455 suara. Anggota KPU Bontang Acis Maidi Muspa mengatakan jumlah seluruh suara sah Pilkada Bontang yakni 95.422 suara dan tidak sah sebanyak 2.122 suara. Perolehan model D hasil Kapko untuk Bupati Wali Kota yang kita tetapkan hari ini untuk paslon 1 jumlahnya itu 25.393. Untuk paslon 2 jumlahnya 7.455. Paslon 3 21.493. Paslon 4 41081. Sementara itu, hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur di Kota Bontang, paslon Rudi Masud dan Seno Aji unggul dengan memperoleh suara sebanyak 60.795 suara. Sementara Isra Nur dan Hadi Mulyadi mendapatkan suara 33.701 suara. Total suara sah Pilkada Kaltim yakni 94.496 suara dan suara tidak sah sebanyak 3.917 suara. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur selesai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada 2024. KPU Kutai Timur menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur serta bupati dan wakil bupati Kutai Timur tahun 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim, sebanyak 196.240 orang menggunakan hak pilihnya dari 297.994 daftar pemilih tetap. Pasangan calon nomor urut 1 Isra Nur dan Hadi Mulyadi mendapatkan 94.685 suara. Serta paslon nomor urut 2 Rudi Masud dan Seno Aji meraih 99.941 suara. Sementara itu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kutai Timur, pasangan nomor urut 1 Kasmi Dibulang dan Kin Sumeriah memperoleh 93.242 suara. Serta paslon nomor urut 2 Ardian Syah Sulaiman dan Mahyu Nadi meraih 105.040 suara. Ketua KPU Kutim Siti Akhlis Muafin mengatakan, secara umum proses rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan lancar, meskipun dari setiap tahapan terdapat evaluasi dan sejumlah catatan. Pada umumnya secara keseluruhan biasa, ini juga bagian dari komitmen bersama, bagaimana kontribusi semua pihak betul-betul mensukseskan Pilkada Kutai Timur. Setelah KPU Kutim menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, selanjutnya hasil rekapitulasi akan dibawa ke KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya mengikuti rekapitulasi tingkat provinsi. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Nunukan akan mengkaji dan mengevaluasi secara komprehensif terkait rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Nunukan dalam menyalurkan hak suaranya pada Pilkada serentak 2024 lalu. Angka partisipasi masyarakat pada kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 mengalami penurunan.
mengingat pada pemilu serentak 2024 pada bulan Februari lalu, tingkat partisipasi masyarakat menyentuh angka 73%. Namun pada Pilkada 2024 turun menjadi 71%. Dengan rincian, 152.882 daftar pemilih tetap. Sementara yang berpartisipasi ke tempat pemungutan suara hanya sebanyak 101.570 orang, sehingga terdapat 51.312 orang yang tidak menyalurkan hak suaranya di TPS atau golput. Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, Muhammad Yusran mengatakan, partisipasi politik masyarakat adalah tulang punggung sebuah sistem pemerintahan demokratis yang berfungsi dengan baik. Dalam sebuah negara, kekuasaan berasal dari rakyat, sehingga memilih pemimpin dan wakil rakyat merupakan bentuk partisipasi politik paling mendasar sebagai bentuk legitimasi politik. Maka dengan menurunnya persentase partisipasi pada Pilkada Nunukan tahun 2024 menjadi catatan bersama untuk dikaji dan dievaluasi secara komprehensif guna mendongkrak kembali partisipasi yang turun. Sehingga memang ke depan ini kalau kami sih mengusulkan bagaimana dicari celah lah bahwa pemilih yang memilih nanti di TPS itu mendapatkan uang transportasi misalkan 100.000. Kalau DPT kita 150-an ribu kan kita hanya butuh 1,5 miliar. 1,5 miliar itu kan enggak lebih murah daripada buat debat di stasiun TV nasional misalkan. Meskipun itu terpenting, tapi kalau dibandingkan ya kan, nah, sehingga memang supaya upaya kita itu mendongkrak angka partisipasi itu, karena ini kan soal legitimasi politik ya. Perhelatan besar untuk mencari pemimpin daerah yang mengurus hajat orang banyak dan menghabiskan anggaran banyak. Kalau angka partisipasi rendah kan kita dalam tanda kutip itu perlu evaluasi yang besar juga, besar-besaran gitu. Lebih lanjut dikatakan Yusran, dalam meningkatkan partisipasi pemilih sejatinya menjadi tugas semua pihak. Kedepan, Bawaslu akan memberikan masukan kepada KPU Nunukan untuk menentukan formula dalam mendongkrak partisipasi masyarakat ke TPS pada Pilkada mendatang. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara, selanjutnya kami masih akan menghadirkan informasi teraktual untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, keberadaan Ibu Kota Nusantara memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian di Kota Balikpapan yang dikenal sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara. Sektor perekonomian seperti ekonomi kreatif menjadi bagian penting dan masuk pada strategi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan. Lantas, bagaimana upaya pembangunan infrastruktur ekraf yang dilakukan di Kota Balikpapan? Informasi selengkapnya akan dibahas dalam Fokus Redaksi berikut ini. Sering dijuluki sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara, Kota Balikpapan terus mengalami perkembangan dan banyak dikunjungi oleh banyak orang. Dan banyaknya kunjungan ini tentunya memberikan dampak yang positif dari sisi perekonomian. Lantas bagaimana sebenarnya pembangunan yang dipersiapkan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara sekaligus juga menjadi gerbang Ibu Kota Nusantara? Inilah yang akan kami bincangkan dalam Fokus Redaksi pekan ini. Namun sebelum itu, kita akan saksikan pengantar terlebih dahulu. Berikut ini. Otorita Ibu Kota Nusantara terus berkomitmen untuk menyelaraskan pembangunan fisik dan non-fisik di Ibu Kota Nusantara, khususnya dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Pihak Otorita Ibu Kota Nusantara pun berfokus mengembangkan subsektor film, animasi, dan video melalui workshop film Nusantara dengan menggandeng PT Produksi Film Negara atau PFN. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara Alimuddin mengatakan upaya ini merupakan wujud nyata untuk memberikan ruang kreasi bagi masyarakat Ibu Kota Nusantara, khususnya yang memiliki talenta di bidang audiovisual. Workshop ini pun diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat IKN agar dapat berkarya di industri film hingga tingkat nasional.
Pelaku ekonomi kreatif subsektor film, animasi, dan video di Ibu Kota Nusantara mendapatkan materi terkait penyutradaraan, produser feature dokumenter tingkat dasar, penulisan skenario, serta teknik penggunaan kamera dan editing. Hasil karya audiovisual yang diikuti peserta workshop film Nusantara ini nantinya akan ditayangkan di Nusantara Expo dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Angki Kresensyah, TVRI Kalimantan Timur, melaporkan. Itu tadi cuplikan informasi yang menjadi fokus redaksi pekan ini. Saudara, keberadaan Ibu Kota Nusantara memberikan pengaruh yang besar, sekaligus tantangan yang luar biasa bagi Kota Balikpapan yang dikenal sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara. Salah satu sektor yang juga akan mengalami perubahan yang sangat signifikan, yakni sektor perekonomian di Kota Balikpapan. Dan kita akan membahas terkait dengan sektor perekonomian, terlebih khusus terkait dengan pembangunan ekonomi kreatif yang ada di Kota Balikpapan. Dan saat ini sudah hadir bersama dengan saya, anggota Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan, Wahyulo Bandung. Terima kasih Pak, sudah bergabung bersama kami di Fokus Redaksi. Siap. Pak, ketika kita melihat bahwa saat ini, sejauh ini, Ibu Kota Nusantara pembangunan terus berlanjut begitu ya Pak. Dan ini tentunya memberikan dampak yang luar biasa juga untuk Kota Balikpapan yang jadi gerbang utama Ibu Kota Nusantara. Sejauh ini bagaimana sih Pak perkembangan pembangunan untuk menyiapkan Kota Balikpapan sebagai gerbang utama ini Pak? Iya, jadi kalau bicara Balikpapan sebenarnya bicara tentang kota yang berkembang karena industri ya. Lahir karena industri perminyakan dulu yang sekitar 100-200 tahun yang lalu ada perusahaan Pertamina Belanda ya tanda kutip yang kemudian membangun Balikpapan. Nah, ketika industri itu berkembang maka sebenarnya banyak hal juga yang menjadi titik-titik tumbuh di Balikpapan. Kemudian setelah beberapa waktu ketika beralih kemudian dikelola juga oleh perusahaan seperti Chevron, Total, itu juga membawa berkah sih kalau menurut saya, karena banyak sekali hal-hal yang ditinggalkan oleh industri tersebut, industri migas tersebut. Karena industri ini kan sebenarnya kota industri pasti akan melibatkan banyak orang untuk membangun kota tersebut. Nah, kemudian sekarang ketika IKN berkembang ada, kalau bahasa saya itu industri jasa konstruksi yang berkembang sangat pesat. Industri jasa konstruksi itu kan ciri khasnya selalu membawa investasi yang sangat besar karena kan menyangkut bahan dan material, kemudian tenaga dan sebagainya, logistik, lantai logistik yang sangat besar volumenya gitu. Kemudian ada juga yang tadi kalau IKN itu kan di rencana awalnya 400 triliun, coba bayangkan 400 triliun. Kalau itu tidak masuk setetes ke Balikpapan itu sebuah hal yang tidak tepat gitu. Pasti akan kena dampaknya ke Balikpapan. Kemudian juga ada RDMP yang ketika dibangun 5 tahun yang lalu di rencana awalnya itu kan 60 triliun Mas. Jadi 60 triliun harus dihabiskan oleh sebuah kota meskipun adalah proyek strategis nasional, tapi dampaknya ke Balikpapan juga sangat besar. Bagaimana orang berbondong-bondong kemudian datang ke Balikpapan. Nah, industri kota, kemudian kota industri yang berkembang seperti itu akhirnya kan memunculkan banyak sekali subsektor lain. Kalau bahasanya ekonomi kreatif yang berkembang gitu. Macam-macam. Ekonomi kreatif itu kan termasuk juga kuliner, kemudian kria, termasuk juga games dan industri IT gitu. Itu berarti ada 3 ya Pak yang menjadi unggulan. Oh iya, jadi 2 tahun lalu ada penelitian yang kebetulan saya terlibat di dalam tim penelitian tersebut, yang meneliti tentang ekonomi kreatif Balikpapan itu apa sih? Karena kalau secara nasional kan sudah ada. Kalimantan Timur juga sudah ada kajian tentang ekonomi kreatifnya. Balikpapan baru 2 tahun lalu dan ternyata yang ditemukan bahwa ekonomi kreatif Balikpapan paling tidak ada 3 unggulannya. Yang pertama adalah IT dan games, kemudian yang kedua adalah kria, dan yang ketiga adalah yang menarik itu sebenarnya kuliner gitu. Kuliner. Jadi yang
kalau misalnya membuka warung bakso, nasi goreng gitu, atau soto Banjar atau coto Makassar di Balikpapan, maka warung tersebut tidak akan tutup, malah akan berkembang. Kecuali penjualnya pergi gitu. Tapi kalau selama dia masih bisa mempertahankan itu, maka dia akan berkembang gitu. Itu hasil kajian kita. Kemudian tentu dibarengi kalau dikemas dengan baik, di packaging dengan baik, kemudian dipasarkan lewat tadi industri IT dan gamesnya dengan baik, aplikasinya dengan baik, itu itu akan menjadi sebuah industri baru kalau menurut saya, industri baru. Jadi tidak hanya skalanya lokal tapi juga internasional ya. Dan itu Balikpapan punya potensi-potensi seperti itu dengan jumlah orang yang datang di 2013 itu sudah 1,5 juta. Wow, banyak ya? Banyak. Existing kan cuma 740.000 jiwa, 700.000 jiwa lah. Kalau yang datang 1,5 juta bermalam selama 2 hari berarti kan sudah 2 kali lipat. Itu data 2023 gitu. Data dari BPS dan Dinas Pariwisata. Kemudian diprediksi 2024 ini jumlah yang datang itu 2,5 juta orang gitu. 2,5 juta berarti tiga kali, makanya daerah mas sekarang kalau ke Balikpapan pagi-pagi itu udah macet. Macet ya di titik-titik tertentu yang kira-kira 20 tahun lalu itu belum ada macet, sekarang harus kena macet gitu. Sudah mulai seperti kota-kota besar lainnya ya Pak ya? Ya. Dan itu pertanda bahwa Balikpapan membutuhkan infrastruktur yang lebih baik, kemudian lebih cepat, dan tidak biasa-biasa saja, harus luar biasa itu. Dari sisi pembangunan infrastruktur dan ekonomi kreatif. Ini menarik, tadi ada 2 hal yang saya tangkap. Yang pertama, unggulan ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Balikpapan ini ternyata kuliner ada nomor 1 ya Pak. Kuliner nomor 1. Kemudian juga kunjungannya bisa sampai 1-2 juta lebih ya Pak. Ini berarti kan potensi untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya luar biasa besar. Namun memang yang harus kita garis bawahi di sini, bagaimana pembangunan untuk menunjang ekonomi kreatif di Balikpapan sejauh ini Pak? Ya, jadi kalau misalnya kebetulan saya dari orang background-nya perencanaan. Misalnya kita mendesain sebuah ruang terbuka, ruang publik, atau ruang terbuka hijau atau taman, mestinya sudah memikirkan ketika itu dibuka, maka daerah di lokasi tersebut atau di sekeliling lokasi tersebut akan tumbuh kuliner-kuliner baru gitu. Jadi itu mestinya sudah difasilitasi dari awal gitu. Jadi ekonomi kreatif itu sebenarnya subsektor yang bisa dikerjakan oleh semua kalangan masyarakat. Terus bisa bertahan dalam kondisi krisis dan sebagainya, dan memiliki peluang untuk berkembang gitu. Jadi kenapa pemerintah mendorong supaya industri ekonomi kreatif terus berkembang, karena memang bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Mirip dengan ini Mas, dengan jasa wisata ekoturism ya. Kalau kita agak itu kan bagian dari ekonomi kreatif juga. Kalau ada wisata yang dikembangkan oleh masyarakat lokal, kemudian melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, lalu yang jualan di situ juga orang lokal juga, maka itu adalah wisata yang disebut ekoturism. Jadi ekoturism yang berpihak kepada masyarakat. Itu yang perlu kita dorong juga, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk ekonomi kreatif tersebut. Jadi ekoturism ini memang mau diterapkan juga ya Pak di Kota Balikpapan, atau sudah ada beberapa pemetaannya bagaimana? Sudah Pak? Banyak. Jadi salah satu contoh, kalau saya di wawancara saya sering sebutkan, misalnya Mangrove Center. Mangrove pernah ke sana ya? Jadi Mangrove Center itu adalah kawasan yang dikembangkan oleh masyarakat lokal, bukan oleh pemerintah. Jadi didesain tumbuh, tapi dikembangkan oleh oleh warga setempat. Ada 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, menyelamatkan lingkungan, kemudian sekarang menjadi objek wisata ekoturism. Yang ketiga, menjadi sarana pendidikan kepada masyarakat. Dan Mas harus tahu, dari misalnya 1 bulan ada kunjungan 1.000 orang di sana, 70%-nya itu dari orang asing gitu. Orang asing. Jadi kunjungan wisata alam yang langka sebenarnya di mangrove ya. Karena kenapa saya mengatakan mangrove? Karena Balikpapan itu memiliki potensi wisata di pesisir gitu. Mulai dari pantai, kemudian dari mangrove,
kemudian ada turap-turapnya mungkin ya Pak. Ya, dan itu murah gitu loh, jadi bisa dijangkau oleh masyarakat dan publik gitu. Jadi tidak perlu diinvestasi begitu mahal, tapi bisa dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Nah di lokasi wisata seperti itu, ekonomi kreatif bisa berkembang dengan baik juga. Jadi masyarakat bisa mungkin menyiapkan tempat untuk menginap gitu, guest house dan sebagainya. Kemudian masyarakatnya juga yang menyiapkan makanannya, dan masyarakatnya menjadi guide-nya, tour guide-nya dari kegiatan tersebut. Nah ini kan seiring juga dengan pembangunan pariwisata IKN ya. Jadi IKN itu salah satu yang diinginkan oleh pemerintah berkembang di IKN dan sekitarnya adalah pembangunan pariwisata gitu. Nah potensi-potensi wisata yang ada di Balikpapan khususnya sebenarnya lebih banyak ke ekoturisme tersebut. Jadi karena mereka berhadapan dengan tepi laut ya, pantai, pesisir, kemudian ada wisata wisata telusur mungkin ya Pak, telusur laut, telusur sungai, bukan sungai, telusur teluk. Teluk, ya benar-benar. Karena kita masih punya ya, meskipun langka, punya dugong yang bisa dilihat. Masih ada keanekaragaman hayati yang lain ya Pak? Masih, dan itu langka. Dan itu yang menarik itu sebenarnya yang saya sampaikan, orang asing lebih mencari itu daripada orang wisatawan kita. Kalau wisatawan kita mungkin menikmati naik kapalnya atau apanya gitu kan. Tapi kalau orang asing itu mereka memang mencari gitu. Ekoturisme itu salah satu cirinya juga adalah dia unik gitu. Jadi kalau misalnya di Balikpapan itu ada juga wisata hutan Sungai Wen. Nah, saya pernah ngobrol dengan pengelolanya. Jadi wisatawan dari luar negeri itu datang khusus hanya untuk menunggu burung-burung langka yang akan muncul di pagi hari. Untuk itu hanya untuk itu. Dipoto dan sebagainya, mendengar mereka berbunyi. Nah itu hal-hal yang mungkin tidak didapati di daerah lain. Jadi memang sekalian mengabadikan momen begitu Pak ya untuk para wisatawan. Pak, kita sambil minum kopi dulu biar nanti ngobrolnya lebih santai ya Pak. Tapi memang kalau kita bicara tentang pembangunan yang dari sisi pemerintahnya Pak, saat ini sudah disiapkan untuk menunjang beberapa ekonomi kreatif yang lain, Bapak lihat sudah masifkah dilakukan pemerintah saat ini? Nah, saya kebetulan di DPRD Balikpapan juga memperhatikan bahwa salah satu keterbatasan Balikpapan karena anggaran pembangunannya tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi kota ini betul-betul mengandalkan sektor swasta sebenarnya. Makanya terkenanya Balikpapan itu adalah kota mais ya. Kota mais. Meeting, insentif, convention, dan exhibition gitu. Jadi bahasa lokalnya itu bagaimana orang bisa bertemu di sini, nginep di sini. Jadi volume orang berkunjung yang 1,5 juta yang tadi itu, yang 2023 itu dibarengi dengan mereka tinggal di Balikpapan selama 2 hari. Dulu cuma 1,3 hari gitu ya. Hasil penelitiannya mereka sudah bisa tinggal selama 2 hari. Artinya selama 2 hari itu mereka menghabiskan waktu berbelanja di sini dan sebagainya. Kalau dihubungkan dengan perkembangan kota, maka ya sebenarnya pemerintah perlu membuat sebuah terobosan barangkali ya. Betul. Kalau bahasa saya itu gini, bahasanya visi dan misi kotanya harus lebih luar biasa. Jangan visi kota yang biasa-biasa saja. Mungkin ada misalnya karena sudah dikunjungi begitu banyak orang, bukan hanya di Indonesia, tapi yang saya analogikan tadi, kalau di Mangrove Center orang dari 1.000 kunjungan dalam 1 bulan, itu ada 700 orang dari luar negeri, mestinya kita Balikpapan itu harus menangkap itu. Merespon itu dengan baik. Cuman fokusnya yang harus tepat. Misalnya kalau yang berkunjung ngapain sih? Mereka misalnya mohon maaf, misalnya nginepnya di Novotel, tapi berkunjungnya ke Mangrove Center, kan sayang gitu. Jadi mestinya dilakukan mereka nginepnya juga di Mangrove Center supaya duitnya habis untuk berbelanja di sekitar wilayah wisata. Dibuat siklusnya agar memang berputar-putar di situ dulu Pak ya. Dan memang kita bisa melihat juga bahwa ada beberapa yang saya lihat di Instagram itu, kok di Balikpapan banyak banget ya tempat-tempat yang saya rasa belum bisa kunjungi. Itu juga berpengaruh dari ekonomi kreatif ya Pak ya.
Dan itu jadi memacu anak-anak muda ini untuk mencari tempat-tempat kreatif, termasuk mendesain, misalnya bikin kafe, mungkin kopi kita ini biasa aja, tapi cara servingnya, atmosfernya, desain interiornya bagus, kemudian cara mempublikasinya. Sebenarnya makanannya biasa-biasa aja, tapi begitu dipublikasi jadi bagus banget. Ya. Namun untuk pembangunan secara mendasar Pak terkait dengan layanan-layanan umum yang juga ini akan menunjang juga tentang ekonomi kreatif, tentang wisata dan sebagainya. Saat ini sudah mulai dikembangkan Pak di Balikpapan Pak? Ya, yang perlu kita siapkan itu sebenarnya database ya. Database yang harus sangat kuat gitu. Yeah. Jadi cenderungnya kota ini smart city. Ada satu program pemerintah yang sangat bagus namanya Smart City. Yeah. Kalau lebih kecilnya dalam industri kreatif, bagaimana kantor-kantor ini bisa saling terhubung, bagaimana Balikpapan ini bisa terpromo dengan baik keluar tanpa harus dilakukan dibuat bangunannya dan sebagainya. Yeah. Nah problemnya gini, jadi dari misalnya ada data misalnya dari 60 dinas ya, 60 dinas OPD, masing-masing OPD itu punya website masing-masing ya? Punya website masing-masing. Yeah. Kalau di luar database itu kan sangat easy friendly gitu. Contoh, karena saya selalu mencontohkan Singapura kan gampang dijangkau ya. Betul. Kalau kita ke Singapura itu informasi tentang kotanya kan mudah sekali. Yeah. Misalnya di kantor ini terlihat tuh ruang parkirnya sekian, yang tersisa sekian. Itu ada displaynya. Jadi kita nggak usah masuk gitu di dalam. Kalau memang udah penuh nggak usah masuk. Iya. Udah ada informasinya. Ada informasinya. Itu yang saya sampaikan bahwa smart city itu atau smart teknologi itu bukannya mempersulit kita, tapi malah mempermudah kita dan membuat hidup kita jadi efisien dan efektif. Kalau dibawa dalam industri, contoh misalnya industri jasa pariwisata, smart city ini, bagaimana caranya supaya ketika dia belum sampai di objek tersebut, dia sudah dapat informasi lengkap tentang. Betul. Itu yang selama ini anak muda juga lakukan. Gitu. Contoh misalnya kayak dia ke mangrove tuh, atau ke hutan Sungai Wen lah. Sungai Wen yang paling Sungai Wen itu asik loh sebenarnya, karena hutan lindung terdekat dari ibu kota satu daerah itu ada hutan lindung Sungai Wen. Hanya 10 kilo dari pusat kota. Agak susah mencari hutan lindung yang dekat dengan pusat kota. Dan hutan lindungnya masih terjaga dengan baik. Kita masih bisa mendapatkan burung-burung langka gitu. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah menyiapkan, misalnya kalau dia lihat pohonnya, cukup dengan scan barcode, dia sudah melihat, oh ini umurnya sekian, ini jenis pohonnya apa gitu, cara menanamnya seperti apa. Nah hal-hal tersebut sebenarnya ya tadi ekonomi kreatif juga, bagaimana membuat objek-objek ini menjadi satu objek yang bisa dikunjungi dengan hal-hal kreatif. Gitu. Baik. Terakhir Pak, terkait dengan harapan yang ingin Bapak sampaikan mengenai pembangunan yang juga akan menunjang ekonomi kreatif, tentunya pemerintah harus bekerja lebih baik lagi nih untuk menghadirkan memang fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk para wisatawan datang ke sini, begitu Pak. Silakan Pak. Jadi ibu kota negara itu yang sekarang udah jadi, itu sekarang jadi objek wisata gitu. Yang saya perhatikan bukan menjadi fungsi kalau dulu kan namanya KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Mungkin maksudnya kawasan tersebut adalah kawasan yang akan menjadi pusat dari pemerintahan. Tapi yang ketika saya datang kira-kira 2 bulan yang lalu, tahu nggak, itu malah jadi objek wisata sekarang. Jadi sementara ini menjadi objek wisata. Artinya masyarakat ini sangat haus dengan tempat-tempat yang bisa bisa mempertemukan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kota-kota Balikpapan atau kota Samarinda dan sebagainya? Kalau saya makin banyak ruang terbuka hijau, makin banyak ruang publik yang inklusif, itu makin bagus gitu. Makin banyak masyarakat yang datang berkunjung ke daerah ruang terbuka hijau, membawa keluarganya,
bertemu dengan menyelesaikan masalahnya di ruang-ruang tersebut. Nah, kemudian space untuk UMKM juga disiapkan untuk kaki lima dan sebagainya, supaya ekonomi kreatif bisa berkembang, maka kota tersebut akan ekonominya akan bergeliat gitu. Jadi industri kreatif, industri pariwisata itu adalah industri yang ramah juga terhadap lingkungan, yang tidak merusak lingkungan. Kalimantan Timur khususnya kan sebenarnya sangat bergantung, 60% pendapatannya dari migas dan tambang, dan itu adalah menurut analisa itu adalah sunset bisnis gitu. Suatu saat pasti habis gitu. Contoh yang paling bagus kalau mau melihat di luar negeri bagaimana transformasi di Dubai gitu. Dulu Dubai itu adalah kota yang atau negara yang sangat bergantung kepada industri migas. Kemudian mereka bertransformasi 20-30 tahun lalu, sekarang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan gitu. Dengan daerah yang tidak seindah Indonesia misalnya, dengan daerah yang tidak seindah Balikpapan dan Kalimantan Timur, mestinya kita bisa bertransformasi seperti itu juga. Nah, pertanyaannya, melangkah yang mana dulu, kaki kiri atau kaki kanan nih? Apakah memperbaiki infrastrukturnya dulu? Ya kan? Karena susah juga. Misalnya kita mau berkunjung ke misalnya ada di sini namanya Pulau Balagan ya, di perbatasan antara Sulawesi dengan Kalimantan. Itu ada sebuah pulau yang bagus. Tapi transportasinya ke sana kan sulit gitu. Atau kita ke Mahakamulu misalnya kan. Kalau ketika sampai di sana kok kita tidak mendapatkan infrastruktur. Jadi bagaimana supaya ketika misalnya orang asingnya datang atau wisatawan baik domestik ataupun luar datang ke Balikpapan, mereka tidak bermalam di hotel sebenarnya. Mereka harusnya bermalam di objek wisata lokal. Dan itu memberikan tambahan pendapatan untuk masyarakat yang ada di sekitar situ. Itu ekoturism yang saya pikir akan menjadi industri baru dan masa depan dari Balikpapan. Baik, terima kasih banyak Pak sudah menjelaskan kepada masyarakat juga terkait dengan bagaimana besarnya potensi Kota Balikpapan menjadi ekoturism. Baik, terima kasih Pak. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan, Bapak Wahyulo Bandung, yang sudah menjelaskan begitu banyak potensi Kota Balikpapan yang sangat baik dikembangkan khususnya di ekonomi kreatif. Kita akan bertemu lagi di Fokus Redaksi selanjutnya. Sampai jumpa. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Akhir kata, saya Lutfi Hidayat. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.